Yang pertama adalah hati yang mati, atau dalam bahasa lain hati yang keras. Qaswatul qulub, kerasnya hati, atau qalb mayyit, hati yang mati. Maka bagaimana cirinya hati yang mati itu? Hati yang mati itu nggak bisa dibaikin, nggak bisa memperbaikin. Kalau sudah hati orang itu mati, diingetin untuk kebaikan itu nggak mempan, susah. Diingatkan muncul sombong, keras hatinya, sombong. Jadi hati mati itu nggak bisa diperbaikin. Orangnya susah dibenahi, diingatkan saja langsung marah, emosi. Diingatkan, dengar nasihat tidak akan masuk ke hatinya karena keras hatinya. Itu hati yang keras dan mati. Kemudian setelah itu hati ini tidak rindu memperbaiki. Ngelihat orang lain maksiat itu cuek saja, nggak pernah terenyuh. Ngelihat tetangganya berzina, tetangganya mabuk, ya cuek saja. Sehingga lihat orang itu tidak berguna, nggak ada kiat untuk berkiprah dalam berdakwah, berjuang, membangun orang, nggak ada. Ya itu saja hidupnya. Jadi benalu, dia ganggu orang lain. Dibenahi nggak bisa, susah. Makanya orang kalau tetap keras hatinya, semakin keras, semakin membuat kerusakan di muka bumi. Kuncinya di dalam hati ini. Hati yang harus kita benahi setiap saat. Dan hati itu, kata Nabi itu, tu'ratul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri udan udan. Yang namanya fitnah itu, yang menjadikan keras hati itu akan nempel di hati itu seperti tikar itu. Dipintal tuh satu lembar demi lembar. Artinya apa? Hati itu menjadi keras itu dengan seperti hati itu hati kecil. Hati kita itu artinya selalu rindu kebaikan dan rindu kemuliaan. Cuman ada fitnah yang masuk ke dalam hati, yaitu kemaksiatan. Jadi kemaksiatan seperti pintalan tikar, jadi nempel satu, semakin banyak maksiat semakin hitam gelaplah hati itu. Makanya menjadikan keras hati adalah biasa kita dengan kemaksiatan, atau cuek kita dengan kemaksiatan untuk diri kita sendiri. Tidak pernah air matanya itu membersihkan hatinya. Air mata tangis itu membersihkan hati, tobat. Nah, makanya orang keras hati seperti itu. Sehingga Nabi mengatakan apa? Al-kibru, kesombongan di dalam hati itu adalah batarul haq. Kalau diingatkan nggak bisa nerima. Lihat, biarpun dia katanya alim, nggak bisa baik. Kesombongan susah, karena kesombongan itu hatinya keras. Sehingga dikasih petuah kayak apapun mental. Yang nasihati, makanya ada orang sebagian kalau nasihati harus orang lebih gede dari dia, orang hebat. Nah ini orang sombong. Kata Imam Ghazali, ada orang sombong nggak bisa dibenahi, susah. Orang sombong, santri sombong nggak bisa. Coba lihat, semakin tawaduknya santri semakin besar ilmunya. Santri mau ngatur guru, santri bikin resah guru, keras hatinya, nggak mau patuh, susah, nggak ada dapat ilmu. Kemudian sisi lain, biasakan hati Anda itu hidup di saat melihat orang lain yang dalam maksiat. Mungkin kita harus menitikkan air mata di tengah malam karena kita melihat tetangga kita bersudi atau minuman keras. Kalau hati Anda cuek, bebek, nggak pernah peduli, sebetulnya hati Anda mati, nggak bisa merasakan musibah yang menimpa orang lain. Mati hati, cuek saja. Melihat tetangganya tidak sholat Jumat, melihat tetangganya tidak puasa, bahkan lihat karena cueknya itu nggak sadar pembantunya di rumahnya pun juga nggak puasa, nggak sholat. Cuek karena hatinya mati, nggak ada kerinduan. Dan tidak selamat, tidak menyelamatkan orang seperti itu. Maka rugi kalau Anda duduk dengan orang yang mati hatinya, karena dia tidak pernah rindu untuk membenahi Anda. Maka hati yang mati, hati yang keras, dia tidak bisa menerima nasihat, susah menerima nasihat. Nasihat pun pilah-pilah dan milih-milih. Kemudian apa? Di samping itu dia tidak rindu untuk membenahi orang lain. Maka sebagai juru dakwah, Anda semua juru dakwahnya Nabi SAW, hidupkan hatimu di saat melihat ada orang lain tertimpa musibah, baik musibah lahir atau batin, khususnya musibah batin, melakukan dosa-dosa, hendaknya hati kita hidup, terasa terenyuh, itulah tanda hati Anda hidup. Nah ini adalah hati mati itu seperti itu, dan orang bisa ngetes dirinya sendiri. Ambil laboratoriumnya adalah dirimu sendiri. Coba waktu mendengar tetangga kita melakukan kemaksiatan, apa yang ada di hati Anda? Kadang malah kita gunjing, kita omongin, kadang na'udzubillah.
Kita bicarakan, kasihan. Anaknya zina. Oh, zina. Berarti benar ya. Ibunya dulu juga begitu. Saya ibunya di bawah-bawah ini. Waduh. Padahal di majelis ilmu ngomongin orang. Model apa itu? Neraka itu, orang ahli neraka masuk majelis. Nah, kenapa? Mestinya dia ternyata, astagfirullah, ya Allah, zina. Ya Allah, tutuplah aibnya, ya Allah, ampuni dia ya. Dan orang yang hatinya tidak hidup tidak akan bisa menjadi penyeru kebaikan sama sekali. Tidak punya hati hidup tidak akan bisa menyeru kebaikan. Sebab apa? Kalaupun dia orang yang keras hati menyeru kebaikan adalah bukan menyeru kepada Allah dan kepada kebaikan, sebetulnya dia menyeru untuk dirinya sendiri. Sehingga yang dakwah itu pilah-pilah yang menguntungkan dia. Sehingga menguntungkan dia saja urusan duniawi. Kalau tidak ya malas. Tapi kalau ahli iman yang hatinya hidup, dia tidak bisa membiarkan siapapun yang ada di kiri kanannya kecuali benar ya. Lingkungannya akan dibawa, pembantunya yang bekerja dengannya, karyawannya, semuanya orang yang dilihatnya hidup hatinya. Itulah juru dakwahnya sesungguhnya. Sehingga peka kepada mana yang halal, mana yang haram. Kalau hati hidup, peka kepada yang halal dan yang haram. Pernah kami sampaikan tentang produk, masih ingat? Anda ini loh, Anda selama ini berapa kali sih bagi-bagi duit kepada tetangga? Enggak pernah. Lah kalau enggak pernah tuh paling enggak jangan sampai enggak bantu tetangga lah. Senanglah kalau Anda itu membeli hasil usahanya saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di kiri kanan kita. Coba, kadang tidak peduli, bahkan mungkin sebuah pondok pesantren pun sudah tidak peduli tentang urusan apa yang dibeli. Padahal mungkin kita belanja sesuatu yang kita beli itu adalah miliknya orang yang memusuhi kita. Masih ingat beberapa waktu yang lalu ada sebuah roti yang ternyata diproduksi oleh orang yang punya kebencian kepada kaum muslimin. Lihat, gara-gara umat Islam nggak beli saja sudah kelabakan mereka. Dan banyak, bukan saja urusan roti itu, masih banyak produk yang lainnya yang dibuat oleh orang yang memusuhi Islam. Lah Anda kok beli produk orang semacam itu? Mana hati Anda yang katanya hidup, katanya ahli zikir tadi? Paling enggak kalau ternyata Anda harus sodori di rumahnya seseorang karena Anda jadi tamu, tidak perlu rewel ya. Tentunya rumah tamu Anda memberikan Anda minuman bukan produknya saudara Anda. Produknya orang-orang yang memusuhi kita. Maka ya Anda minum tapi setelah itu mengingatkan deh. Jangan astagfirullahaladzim, enggak, biasa saja. Akan tapi Anda tidak akan beli dengan diri Anda sendiri. Makanya produknya orang yang memusuhi kita itu ada 3 model. Yang satu boleh kita beli, bahkan dianjurkan, yaitu untuk bertahan dalam persaingan peperangan. Misalnya beli bom mereka, pesawat mereka, beli untuk bertahan perang, boleh. Yang kedua adalah untuk bersaing di dalam berkiprah di dalam dunia ini, termasuk apa? Mengambil media mereka. Kita menggunakan Yahoo bukan miliknya kaum muslimin, bukan. Google, tapi untuk berdakwah, untuk menyampaikan pesan sampai penjuru dunia, boleh kita menggunakannya. Termasuk alat-alat telekomunikasi yang memang untuk bersaing. Misalnya kamera dan sebagainya, kendaraan, alat-alat berat. Ada hal yang sama sekali kita tidak boleh membeli produk mereka. Apa itu? Yang dimiliki oleh saudara kita. Kalau Anda di rumah Anda, mohon maaf hai hamba-hamba yang beriman, kami cinta kepada Anda. Kalau di rumah Anda masih ada produknya orang yang memusuhi Anda, maka itu adalah khawatir yang ternoda iman Anda. Oh enggak, masih ada air tetangga. Ini saya membeli air tetangga biarpun saya tidak kenal, enggak ada masalah, saya dapat pahala. Kenapa saya ulang-ulang masalah ini? Tapi masalah hati yang hidup tadi. Kadang kita cuek, beli apa saja nggak peduli. Jangan masuk toko-toko yang diindikasi ini adalah miliknya orang yang musuh Islam. Nah, jangan, nggak bisa. Mending saya haus daripada harus membeli itu. Toko-toko yang dibangun oleh orang yang diindikasi memang dia bukan diindikasi, terbukti bosnya yang paling atas sana adalah orang yang musuh Islam dan ingin menyingkirkan Islam. Sampai hari ini mereka membuat gara-gara di mana-mana yang memusuhi Islam. Tapi ingat, tidak semua orang kafir memusuhi Islam loh ya. Ingat, kami tidak mengajari kita bermusuhan dengan orang yang non-muslim, tidak. Akan tapi beberapa kelompok yang memang mereka punya upaya untuk merendahkan Islam, memusuhi Islam, awas, hati-hati. Kita harus ada kerindu. Membeli air saudara kita, susu tetangga kita, lebih Pak, dapat pahala mahal sedikit juga tidak apa-apa. Mana hati itu? Gitu yang kita hidupkan hati ini. Kalau sudah dikasih sama orang, sudah dibeli, ya nggak apa-apa kita minum. Karena sudah dikasih sama orang. Memang dari zatnya air, itu air kemasan itu, zatnya air adalah tidak haram. Tapi siapa yang memproduksi? Ini saya himbau ini kepada semuanya.
Maka kalau Anda punya peduli kepada saudara, sehingga Anda tidak akan membeli kecuali produk saudara Anda, akan terangkat ekonomi saudara Anda. Diam-diam Anda membantu. Akan tapi masalahnya hati yang mati tadi, lihat. Kalau seandainya pondok pesantren semuanya kompak, tidak akan membeli air kemasan kecuali milik produknya ustadz ini atau haji ini. Waduh, hebat ini, berjaya Islam. Kue-kue pun demikian, susu pun demikian, lihat. Ini perlu kita gerakkan. Himbauan untuk maju ini, untuk rindu, cemburu kepada Islam. Ketahuilah, ada beberapa produk yang dijual di negeri ini, ada beberapa produk ini ternyata keuntungannya adalah untuk memerangi kaum muslimin di Palestina sana. Ada. Makanya kalau seandainya Anda membeli di tempat-tempat misalnya ada, saya tidak akan bicara tentang urusan Al-Bahjah, tidak, atau Al-Bemat, bukan. Kalau Anda membeli ke tempat yang baik, Anda punya pahala yang berlipat-lipat. Contoh saja, di sini saja misalnya. Anda belanja, Anda pertama belanja akan membeli produk saudara. Yang kedua, keuntungannya adalah untuk dakwah. Misalnya, di tempat-tempat yang lain, ada pesantren, ustadz, atau ibu-ibu, saudara kita, ibu yang jualan di pinggir-pinggir itu misalnya. Kalau kita belanja untuk kepada beliau, apa yang kita dapat pahala dari Allah? Karena nolong. Kita bantu mah enggak kan? Kita kan pelit ya. Enggak pernah bagi-bagi duit ke mereka. Paling tidak jangan belanja kecuali milik saudara kita. Saudara kita yang dia adalah cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu dibangun kecemburuan, maka jangan sampai dibiasakan lidah dan tenggorokan Anda dengan kemunafikan. Sehingga keras hati Anda. Ini harus disuarakan. Kami himbau kepada para ustadz sudah berani menyuarakan yang demikian ini. Kenapa? Untuk menolong produk saudara-saudara kita. Sungguh banyak saudara kita punya produk bagus, nyungsep bangkrut karena apa? Tidak laku. Bukan karena kalah kualitas, kalah promonya. Dan sekarang yang promosikan adalah karena tidak peduli, pokoknya dia bantu pondok nggak penting. Saya bukan ada urusan bantu pondok. Yang bantu pondok akan bisa ada. Hanya kami ingin menyuarakan. Biasakan Anda dimanapun Anda berada. Biarpun produk itu tidak membantu ke pondok ini. Mohon maaf, saya tidak bicara tentang bantuan untuk pondok pesantren. Tidak. Alhamdulillah bantuan pondok pesantren babnya lain. Kami hanya ingin menyuarakan di mana-mana. Biasakan Anda bisa membeli produk saudara kita. Warung kecil tetanggaku adalah lebih aku utamakan daripada warungnya orang yang musuhi Islam. Saya lebih berani tahan. Harus kita latih demikian. Nah, ibaratnya ora apa bahasa Jawanya, ora PTN, ora gatelen, ora segala macam, ora makan, ora popo. Nggak apa-apa. Jadi kita harus bisa. Nggak bisa. Saya ceritakan, waktu beberapa waktu lalu saya dengan anak-anak itu ke negeri jiran sana, ke Malaysia. Saya itu kangen pengen makan brondong, apa itu? Popcorn ya, brondong. Saya beli di supermarket. Setelah beli dibawa sama anak-anak, di kasir tak tanya apa. Waduh, ini bukan produk saudara kita. Balik. Saya enggak, mending tak tahan saja jadi pihalau. Brondong juga enggak bikin kenyang aja kok. Enggak makan enggak apa-apa saya. Enggak perlu turuti hawa nafsu. Enggak usah menuruti hawa nafsu. Jadi masalah makanan, minuman, artinya begini loh ya. Selagi sesuatu tersebut saudara kita membuat, maka jangan sampai Anda memilih milik orang lain. Tapi kalau memang saudara kita tidak buat dan Anda butuh kepada barang tersebut yang punya hanya orang itu, orang di luar yang bukan saudara kita, ya belilah. Karena memang tidak ada. Tapi kalau ada, saudara kita punya, kenapa kita harus membeli yang lainnya? Makanya mengarah ke urusan makanan dan sebagainya. Jangan dianggap sebagai urusan makanan kecil itu bisa menjadi orang kaya raya ya. Ini yang perlu kami hadirkan di sini, masalah kerasnya hati. Coba Anda, saya tidak masalah. Seandainya mulai dari berapa ribu orang, berapa ratus orang yang ada di sini, mulai dari diri saja. Sebab kadang lidah kita lidah yang sudah lidah munafik. Kalau tidak pakai produk-produk yang musuh kita nggak bisa minum. Katanya nggak enak, kayaknya ini. Padahal orang dulu tuh biasa saja. Air digodok saja sudah beres. Nggak pakai model-model, pakai sulingan yang macam-macam. Biasa saja. Panjang umur lagi, nggak ada kolesterol, lihat. Umur 90, 80 masih tenang saja. Ini yang sok gaya sehat, gaya bersih. Ini gara-gara makanan-makanan yang nggak berbarokah itu, lihat. Masih muda sudah banyak penyakitan tuh. Orang dulu makanya sederhana. Maka dari itu yuk kita hidupkan hati kita. Semoga yang sakit sembuh semuanya. Baik, jadi seperti itu maknanya hati hidup tuh ada peduli. Jadi mikir jangka panjang, jangan hanya beli geger depan kita. Oh ini beli air apa? Air siapa? Pikirin. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.